kita melakukan pembelajaran kita pada siang ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, untuk yang tidak hadir sebelumnya, ini siapa saja? Ada Ustin, siapa lagi? Baik, silakan periksa di samping kanan kiri bawah meja kalau ada apa, silakan dibuang. Ada, sudah bersih semua, sudah steril? Sudah. Baik, untuk pelajaran kita sebelum kita mempelajari materi itu hari ini, Bapak akan mengingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari pada hari Jumat yang lalu, yaitu mengenai operasi perkalian dua buah materi. Ya, kolom pada matrik pertama harus sama dengan banyaknya baris pada matrik kedua. Ya, kita ulangi. Syarat untuk mengalihkan dua buah matrik adalah banyaknya kolom matrik pertama harus sama dengan banyaknya baris pada matrik kedua. Kemudian untuk matrik yang dihasilkan itu adalah banyaknya baris pada matrik pertama dikalikan dengan banyaknya kolom pada matrik kedua. Kemudian untuk pembelajaran kita pada hari ini kita akan mempelajari tentang determinan matrik. Ya, determinan matrik itu adalah selisih perkalian antara diagonal utama dikurangi dengan hasil perkalian dari diagonal kedua. Ya. Kemudian sebelumnya kita akan melihat bagaimana masalah yang di dalam kehidupan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama melalui diskusi kelompok nanti, ya, kemudian melalui penyelidikan, melalui tanya jawab dan bimbingan dari Bapak, kalian diharapkan mampu memiliki sikap tanggung jawab, kemudian disiplin, berpikir kritis, kreatif, kerjasama sangat baik. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah menentukan determinan matrik. Kalian akan dapat menentukan determinan atau nilai determinan matrik. Kemudian yang ketiga, kalian akan dapat menyelesaikan masalah kontekstual
yang berkaitan dengan determinan matrik. Kemudian apa manfaat kita mempelajari matrik? Kita akan mampu menggunakan matrik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya seperti apa contoh penggunaan matrik dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya sewaktu pengisian buku rapor. Dan contohnya lain seperti apa lagi? Jadi untuk hasil kalian di sini, mana yang disebut dengan diagonal utama? Ini dia. A, B. Ini disebut dengan diagonal utama. Kemudian untuk diagonal keduanya mana? B, C atau C dikali D. Itu untuk diagonal kedua. Diagonal sekunder. Nah, hasil dari perkaliannya nanti masing-masing dikurangi. Jadi misalnya di sini diberikan ada contoh ya, diberikan sebuah matriks M di mana untuk elemennya ada 5, 2, 4 dan 3. Untuk penentuan determinannya, determinan itu disimbolkan dengan det A. Maka determinan A itu adalah diagonal utama dikurangi dengan diagonal sekunder. 5 dikali 3 dikurangi dengan 2 dikali 4. 5 dikali 3 berapa? 2 dikali 4. Maka nilai determinannya adalah 15 dikurang berapa? 15. Di sini dikurang nilainya 7. Itu berlaku rumusnya untuk matrik yang berordo 2 kali 2. Nah, selanjutnya ada lagi rumus yang berlaku untuk determinan yang berordo 3 kali 3. Ordo 3 kali 3. Ya. Ada caranya tidak sama dengan penentuan determinan pada ordo 2 kali 2. Bagaimana cara penentuannya? Itu dengan menggunakan sebuah aturan yang disebut dengan aturan Saros. Apa itu aturan Saros? Kita menambahkan nilai pada kolom pertama dan kolom kedua menjadi kolom keempat dan kolom kelima. Ini contohnya di sini. Ya, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ini menjadi kolom 4 dan kolom 5. Kemudian diagonal utamanya yang mana? Diagonal utama dimulai dari atas di sini. Ini ya, 1, 2, 3, ini lagi yang kedua 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nanti kita kalikan dan kita jumlahkan. Ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan diagonal kedua atau diagonal sekunder. Mana angkanya? Dari bawah ke atas. Ini dia 1, 2, 3. Kemudian nanti ditambah 1, 2, 3. Ini dikali ya. Kemudian ditambah lagi 1, 2, 3. Kemana dikali? Nanti sehingga terbentuk 2 B E H ditambah ke belakang B E H. Jadi kita pakai sebanyak 2 kolom. Jadi hasil perkalian ini rumusnya untuk yang diagonal utama itu perkaliannya adalah A dikali E dikali I. Kemudian ditambah B dikali F dikali I. Ditambah diagonal utama dikurangi dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari bangsa kita, di mana setiap hari atau setiap bulan, setiap tahun itu terjadi kenaikan dari harga bahan bakar, baik itu pertalite, pertamax, apalagi solar ya. Nanti kamu silakan kamu lihat masalah yang ada di dalam KPD, silakan dibuat dalam bentuk tabel terlebih dahulu, nanti dibuat lagi ke dalam bentuk mas. Silakan, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok yang warnanya itu warna untuk itu buat ini sama. Jadi tugas kamu yang pertama, ikuti langkah-langkah yang sudah ada di dalam LKPD. Kamu tinggal memindahkan apa saja masalah yang kamu temui dari bacaan mengenai kenaikan harga bahan bakar. Jadi yang pertama, langkah pertama perhatikan di sini. Nah, dibuat dulu ke dalam bentuk tabel. Setelah itu dibawain lagi di bentuk format dan lagi nanti lakukan operasi dasar. Silakan. Bagi yang kurang jelas nanti boleh bertanya. Bagian mana yang tidak dipahami?
Gimana? Ya? Ya, ya betul. Selisih kan ini didapat dari mana selisihnya? Ya, berdua. Ada kesulitan? Pas? Bisa? Bisa? Bisa, dah? Kalau angkanya nggak muat ditulis matriksnya di sini, boleh ditulis samping ya. Video foto. Aja foto. Nah, tak dola pakai lagi. Bikin langkahnya. Langkah pertama apa yang kita lakukan? Aturan saya bacakan ada apa? Kenapa ya? Mau jalan?
Mana dari reca-reca? Pertama iya, pertama satu kali, nanti kali membaca, dibaca. Ya, sesuai dengan aturan salus. Aturan salus gimana tadi? Kira baca siapa lagi cewek kemarin? Ada dong. Ya, kita akan bikin. Ini tidak pernah ada ya. Belum ada sih. Terus Matrik A terpojok 3 kali 3. 3 kali 3. Apa itu 3 kali 3? 3 baris 3 kolom. Ada 3 baris, ada 3 Kolom. matrik B juga sama? Sama. Matrik C? Sama. Oke. Kemudian langkah ketiga. Apa yang kita lakukan di langkah ketiga? Langkah 3, menentukan determinan matrik A menggunakan aturan salus. Oke, sekarang Bapak mau tanya, apa itu aturan salus? Nampak? Ada yang tahu apa itu aturan salus? Ada yang bisa dibantu? Nah, bantu kelompok ini.
itu apa itu aturan Sarus? Sarus, Pak. Ada bisa? Ya, aturan Sarus. Apa itu aturan Sarus? Berdasarkan perkalian di sana. Apa yang ditambah? Apa aturan Sarus? Apa aturan Sarus? Menambahkan elemen kolom 1 dan 2 menjadi kolom dan baris 4 dan 5. Ada yang bisa sedikit lagi? Ada yang bisa menyempurnakan sedikit? Apa itu aturan Sarus? Mas? Lain? Kelompok belakang bisa? 3. Apa itu aturan Sarus? Kelompok 4. Kelompok sini? Bisa? Apa itu aturan Sarus? Cara cepat menghitung enggak? Aturan Sarus. Determinan dari 3 kolom di sebelah kiri adalah jumlah kali sepanjang diagonal yang mengarah ke kanan ke bawah dikurangi jumlah hasil kali di sepanjang diagonal yang mengarah ke kanan atas. Itu disebut dengan aturan Sarus. Ya. Ada lagi yang bisa menjawab yang lain? Apa itu aturan Sarus? Jadi aturan Sarus itu adalah kita menambahkan kolom 1 dan kolom 2 menjadi kolom 4 dan kolom 5. Aturan Sarus. Kamu sudah melakukan, ya, itu yang disebut dengan aturan. Kemudian di dalam aturan Sarus apa yang kita lakukan? Kita mengalihkan. Apa kesimpulan yang dapat kita tarik dari tugas yang ada di LKPD kita? Langkah nomor 5 yang terakhir. Kesimpulannya adalah? Kesimpulannya adalah determinan ialah sebuah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matrik persegi. Determinan satu, ingat? Bisa diulangi? Ingat? Dan yang digunakan Tangan, kembali. Apa kesimpulannya? Bahwa determinan itu adalah perkalian, ya, selisih perkalian elemen-elemen dikurangi dengan perkalian elemen-elemen diagonal. Kemudian determinan matrik hanya ditentukan pada matrik per kesimpulan. Ya, kita ulangi. Apa kesimpulannya yang pertama? Ulangi Wanda. Determinan suatu matrik didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan matrik hanya dapat ditentukan pada matrik persegi. Ingat ya, bisa diulangi. Sekali lagi setelah ini harus bisa. Baca Riza. Determinan suatu matrik didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal pertama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder atau kedua. Ya, terus Determinan matrik hanya dapat ditentukan pada matrik persegi, yaitu matrik yang berordo yang memiliki baris sama dengan kolom. ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik pada hari ini mengenai determinan matrik, bahwa determinan matrik itu adalah selisih perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Kemudian bagaimana cara pengoperasian pada determinan? Kita menambahkan, ya, semua elemen pada
kolom pertama dan kolom kedua menjadi elemen pada kolom keempat dan kolom kelima. Berikutnya, determinan matrik hanya dapat dilakukan atau hanya dapat ditentukan pada matrik persegi. Apa itu matrik persegi? Di banyak barisnya sama dengan banyak kolom. Apabila banyak kolom, ini dia soal latihan kita, silakan dibuat. Itu catatan. Ya, silakan. Kamu silakan memilih 3 buah soal dari 4 soal yang ini. Pilih 3. Pilih 3 soal dari 4 soal. Silakan. Silakan Pak. Bisa di-pause mana yang masih fokus ya. Kita coba ya. Kita coba yang kasih dulu. 1, 2, 3, 4. Coba sekali lagi dari belakang. 1, 2, 3, 4. Siapa yang ada mengisi, siapa yang tidak. Aku siapa kayak atau enggak? Belah. Aduh. Oke. Iprik sudah, Paisin sudah, Muhammad Farel sudah, Sera sudah, Rizky sudah, baru 17. Api gitu. Aku udah sama. Oke, gak kenal aku. Mengepet. Atas merah benar nih. Baik, sekian untuk pertemuan kita pada siang hari ini mengenai materi determinan matrik. Tadi dapat kita simpulkan di sebuah pelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah bahwa determinan matrik itu hanya berlaku pada matrik persegi. Kemudian untuk pelajaran selanjutnya itu mengenai inverse matrik, baik nomor 2 maupun nomor 3 kali 3. Sekian pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.